Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini senantiasa kita diberikan oleh Allah rahmat dan barokah selama kita beriman, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Fathul Ummah yang dimati Allah SWT, keselamatan dimaksud oleh Allah adalah bukannya kita terhindar dari kecelakaan atau musibah. Karena selama ini banyak orang berpikir terhindar dari kecelakaan adalah keselamatan. Maka sering kita dengar, alhamdulillah saya selamat, tidak terkena musibah itu. Ada ucapan kata-kata saya selamat. Padahal yang dimaksud dengan selamat kata Allah adalah ketika dia terhindar dari murka Allah. Itu baru keselamatan. Makanya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu terkadang ukurannya semu. Maka kita perhatikan dalam Al-Karim, banyak sekali standar yang dibikin oleh orang tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan adalah ukurannya dunia. Ada di sekitar lingkungan kita, misalnya ada orang kaya, kekayaannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gede, dan nggak sedikit banyak masyarakat mengatakan dia orang sukses. Sehingga itu menjadi sebuah prestise, sebuah standar orang yang hidup dihormati, ya harus begitu. Makanya nggak sedikit ketika banyak menjadi yang sering disebut dengan yang terhormat. Yang terhormat adalah standar adalah seberapa banyak dia punya rekening. Padahal Allah sudah mengatakan allazi jama malahu wa addadah yasabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil utama. Ada orang yang allazi jamaah mengumpulkan mengumpulkan harta, allazi jamama lahu wadad, menghitung-hitung nambah enggak. Yahsabu annama lahu akhlada, yang dia menyangka dengan harta yang banyak, malahu akhlada, akan kekal hidupnya, akan safe hidupnya, akan selamat. Lanjutkan ya Allah, kalla la yumbazanna fil hutama. Makanya di neraka itu kebanyakan orang kaya. Kalau di neraka banyak orang kaya, maka di surga banyak orang apa di surga? Jamaah ditanya. Kalau di neraka banyak orang kaya, maka di surga banyak orang beriman, orang miskin, beriman. Kalau kaya beriman masuk surga. Makanya inilah orang kaya yang beriman. Gitu. Udah miskin, kafir lagi, udah neraka tuh. Karena ukuran masuk surganya beriman.
wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum yastara minal mu'minina. Allah telah innallaha yastara, Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, amwalahum wa anfusahum, harta dan jiwanya, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Dengan surga yang kita sebut dengan istilah kampung akhirat. Kenapa istilah kampung akhirat harus diungkapkan? Karena begini, nenek moyang kita manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, Rasul Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa, itu pertama kali dia berada di surga. Hidup pertama kali diciptakan oleh Allah tinggal di surga. Kalau kita ditanya oleh orang di masyarakat, kampungnya di mana? Pasti kita jawab tempat lahir kita. Betul nggak? Betul nggak? Lama lain dari kampungnya di mana? Lahirnya di mana? Kan gitu. Kadang bilang Jawa Wetan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kulon. Sekarang Jawa Barat bukan lagi Kulon, karena yang Kulon tuh ya Banten, gitu katanya. Kan begitu. Kampung di mana? Kota Malang. Kampung di mana? Kota Bandung, Cianjur. Manusia, kampungnya di mana? Ya jawabannya apa? Akhirat. Maka muncullah istilah kampung akhirat. Kenapa ini mesti diungkap-ungkap? Agar kita paham, agar kita memantapkan dalam diri kita bahwa kita akan kembali ke sana. Cuman ternyata oleh Allah disebutkan kampung akhirat itu ada dua, surga, neraka. Makanya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman Allah berikan pilihan kepada manusia, mau masuk mana? Surga atau neraka. Maka Allah ceritakan, Allah sampaikan bagaimana jalannya, bagaimana rutenya untuk menuju surga, bagaimana caranya, bagaimana rutenya untuk menuju neraka. Allah berikan petanya. Dan semua itu ada pada petanya yang kita sebut dengan Al-Huda. Al-Huda itu kan artinya petunjuk. Sekarang pertanyaannya, mapping bahasa Inggris artinya apa sih? Arahan. Mau kemana rutenya kita? Petunjuk. Dan petunjuk kita itu berarti apa? Al-Quran. Makanya Allah berfirman dalam surat As-Surah surat 42 ayat 52, menjelang satu ayat terakhir sebelum masuk surat Az-Zukhruf. Di surat As-Surah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikian itu kami wahyukan, auhayna ilaika ruhan, kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, kepada baginda, ruhan, ruh. Padahal kita ketahui bahwa yang diwahyukan Allah kepada baginda adalah Al-Quran. Tapi Allah menggunakan bahasa ruhan. Ruh itu diartikan spiritual, bahasa Indonesianya, pada pandan katanya nggak ada yang cocok gitu. Tapi ya itu yang mendekati maknanya.
semangat, ruhan, spiritual. Maka terkadang kalau kita lihat di luar ada orang yang mulai loyo hidupnya secara spirit, dikatakanlah ruhnya lagi bermasalah. Nah, gitu. Ruhnya lagi nggak kencang, ruh, spirit. Dan Allah menyebutkan Al-Quran dengan bahasa ruhan. Karena apa? Perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang panjang. Dibutuhkan apa? Spirit yang kuat. Karena selama perjalanan menuju kampung akhirat akan banyak godaan-godaan, akan banyak sesuatu yang membuat dia menarik hatinya untuk menyimpang. Maka kalau nggak punya spirit yang kuat, nggak punya semangat yang terjaga, akan mudah tergoda. Ditambah lagi Allah umumkan bahwa kita punya musuh. Musuhnya nggak tanggung-tanggung, dua wujudnya, minal jinnati wan nas, jin dan manusia, yang disebut dengan istilah asyaiton. Asyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Perjalanan panjang ditambah lagi ada godaan plus ada musuh. Kenapa? Karena hidup di dunia adalah ujian. Sejauh mana orang itu memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk bertemu dengan Allah. Karena kenikmatan terbesar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kenikmatan terbesar itu bukan sekedar masuk surga saja, tetapi kita bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah katakan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat itu Allah katakan apa? Man kana yarju liqa Allahi. Ya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Allah katakan, makana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Waktunya pasti tiba. Kapan dan di mana? Dalam surat Yunus ayat 26 Allah sebutkan di situ. Dalam surat Yunus Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Untuk orang-orang yang selalu berbuat baik di dunia. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, perbuatan baik pasti di mana? Pasti di dunia. Karena di akhirat tidak lagi beramal. Beramal itu hanya ada di dunia. Ketika kita hidup di dunia. Di surga hanya tinggal menikmati rahmat dari Allah. Berupa kenikmatan hidup abadan. Tetapi kenikmatan yang paling besar itu bukan kenikmatan kita berada di surga saja. Kenikmatan terbesar itu dalam surat Yunus ayatnya ayat 10, ayat 26 dengan tegas Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bunyinya? Dalam surat Yunus Allah katakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadatu. Untuk orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka kebaikan, al-husna. Nah, al-husna itu dalam terjemahan tafsirnya adalah surga. Kebaikan yang terbaik itu surga. Wa ziyadatu. Nah, ada kata-kata wa ziyadatu dan tambahannya. Ahli tafsir memahami makna wa ziyadatun berdasarkan dalil yang adalah kenikmatan melihat Allah di surga.
Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi di sini disebutkan siapa penghuni surga itu, siapa yang akan balik ke kampung akhirat, yang dia akan mendapatkan tempat yang sebenarnya itu surga, karena nenek moyang dia diciptakan di surga pertama kali oleh Allah hidupnya, Adam dan Hawa. Adalah orang yang selalu berbuat baik. Petunjuk sudah Allah berikan. Jadi kalau jamaah berbuat baik di dunia, terus berbuat baik, bertahan berbuat baik, komitmen berbuat baik, nggak pernah berubah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, tetap berbuat baik, surga. Karena Allah katakan lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang selalu berbuat baik, al-husna. Allah berikan kebaikan yang terbaik, itu surga. Karena tidak ada yang bisa berbanding dengan surga, kenikmatannya. Bahkan digambarkan suatu sahabat bertanya tentang kenikmatan surga. Lalu baginda mengatakan kepada sahabat, gantungan yang ada di surga, gantungan cemeti yang ada di surga, itu masih lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Bayangkan. Dalam sabda yang lain baginda mengatakan, ketika jari kelingking kamu dicelupkan ke lautan dan diangkat, ada satu yang menetes kembali ke laut, satu tetes itu kenikmatan di dunia seluruhnya, dan lautan itu kenikmatan di surga. Sebanding nggak? Berbanding. Tapi banyak orang yang tergoda dan akhirnya hidupnya fokusnya kepada urusan dunia. Maka dalam bulan kemarin kita bahas tentang bagaimana kita menjadi orang yang hakikatun sofiyatun, orang yang bersih. Karena orang yang kembali kepada Allah, orang yang bersih, orang yang akan bertemu dengan Allah, orang yang bersih. Al-yauma la yanfa', suatu hari nanti yauma la yanfa'u wala banun, tidak akan banyaknya, tidak ada manfaatnya malun wala banun, banyaknya harta dan banyaknya anak. La yanfa', kata Allah, tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka muncullah qalbun salim. Nah, cuman bentuk hati yang bersih seperti apa, ciri-cirinya? Inilah yang harus kita raih. Yang pertama, toharatun nufus, jiwanya tohar, bersih. At-tahuru satrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Muttatahirin, orang yang selalu menjaga kebersihan. Maknanya bisa fisik, bisa mental. Karena kalau kita buka jamaah dari Al-Fatihah sampai Anas, kita buka 6.236 ayat atau 114 surat atau 30 juz, kita nggak akan temukan satu firman Allah yang memuji dunia. Nggak ada. Tapi orang begitu bangga kalau punya dunia yang banyak. Sampai Allah sindir dalam surat 39, kita buka surat 39, surat Az-Zumar ayatnya, ayat 47 kita buka. Az-Zumar. Di situ Allah mengatakan bahasanya zolamu, orang-orang yang zolim, yang memiliki seluruh harta yang ada di muka bumi ini katanya. Kita lihat aja. 47. Lihat bunyi ayatnya. Walau anna lillazina zolamu, jikalau, walaupun orang-orang yang zolim itu ma fil ardi jami'an, memiliki semua yang ada di muka bumi ini dengan segala isinya.
Bahkan Allah bahasakan dengan bahasa sindiran Allah. Wa mislahu ma'ahu, ditambah satu bumi lagi. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin, bumi cuma satu. Ini bahasa Allah menyindir. Walaupun dia punya harta dengan segala isinya di muka bumi, 2 kali bumi sekalipun, bersama dia ma'ahu yang dia milikinya, katanya begitu. Laftadau bihi, akan dilepaskan semua yang dia miliki itu berupa harta bumi dengan segala isinya, min su'il adzab, ketika melihat buruknya azab Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, jelaslah bagi mereka dari Allah azab yang tidak pernah mereka perkirakan. Artinya apa? Percuma banyak harta, percuma Bapak Ibu punya dunia yang segala isinya banyak itu, kalau tidak bisa bebas dari murka Allah. Tadi keselamatan adalah bebas dari murka Allah. Nah sekarang sudah mulai, bukan sudah mulai, begitulah kehidupan realita hari ini adalah standarnya dunia. Coba kita lihat para motivator bisnis. Orang sukses adalah orang kaya. Orang gagal, orang yang disebut nggak berhasil adalah orang yang nggak punya harta. Sekarang kebalik, karena sekarang lebih boleh berkembang lagi. Orang sukses adalah yang punya kuasa. Saya nanya ke jamaah, hamba Allah yang Allah cintai, para rasul, para nabi adalah orang-orang yang Allah cintai, betul? Betul? Coba saya nanya ke jamaah, dari 25 rasul yang kita ingat, yang kita hafal, berapa rasul yang jadi penguasa? Halo, Assalamualaikum. Siapa aja rasul yang jadi penguasa, jadi raja, atau jadi presiden lah kalau bahasa sekarang? Siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf bukan raja, dia pejabat. Dia pejabat, wazir dia, menteri. Tuh bingung, nggak bisa jawab. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, cuma 3 kita bisa nyebutnya. 25 rasul. Sisanya para rasul yang lain dikejar-kejar hidupnya untuk dibunuh. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit karena mau dibunuh. Nabi Soleh dibunuh. Nabi Lut dibenci oleh kaumnya. Nabi Yunus sampai pergi dia dari kaumnya. Nabi Musa justru keluar dari istana dia. Dia kan tinggal sama Fir'aun, diangkat anak oleh Fir'aun. Tetapi sebelum menerima amanah dari Allah, dia dikeluarkan dari istana oleh Allah agar dia merasakan bagaimana hidupnya dunia sebenarnya. Sehingga dia jadi pengembara. Disuruh belajar ke Nabi Khidir. Disitulah baru dia memiliki kekuatan mental, maka disebut oleh Allah Qawiyul Amin. Karena akan melawan, akan berperang dengan kebatilan. Dia diberikan oleh Allah kekuatan namanya Qawiyul Amin, yang kuat lagi dipercaya. Kuat di sini, kuat secara mental, kuat secara fisik. Bukan hanya kuat secara harta. Pada saat Nabi Musa keluar dari istana, gak berharta dia. Saya nanya ke jamaah,
Apa yang ada di benak jamaah tentang Nabi Yusuf? Halo, Assalamualaikum. Yang dipikirkan jamaah tentang Nabi Yusuf, apa yang terlintas? Nabi Yusuf. Pasti kaset, benar? Betul nggak? Makanya waktu sebelum ada ala USG, istri-istri ibu-ibu kita dahulu kalau lagi hamil disuruh oleh para sedikit ulama baca surat Maryam dan surat Yusuf. Biar apa? Kalau laki-laki kasep seperti Nabi Yusuf, padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasep. Ada nggak surat Muhammad dalam Al-Quran Karim? Ada, mana Yusuf yang dipilih? Ada nggak Ibrahim dalam surat Al-Quran? Ada. Dan kalau perempuan gelis seperti Maryam. Itu yang dibaca dalam masa-masa kehamilan istrinya. Padahal kalau kita lihat kisah Yusuf dalam Al-Quran, bukan bercerita tentang ketampanannya. Gak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang dalam artian ketampanan dijadikan apa ya? Sebagai sesuatu yang dibanggakan oleh Yusuf alaihissalam. Bukan. Justru ketampanan itu ujian dari Allah kepada Nabi Yusuf. Karena dia oleh Allah ditakdirkan akan menjadi seorang pejabat. Seorang pejabat. Kan ketika raja memanggil Yusuf yang dia bisa mentakwil mimpi dalam Al-Quran disebutkan. Kemari kan Yusuf dipanggil, ditawarkan sebuah jabatan. Dan dia langsung mengatakan, waj'alni, jadikan bagiku bendaharawan. Inni hafizun alim. Itulah yang diceritakan Allah kepada kita. Nabi Yusuf adalah hafizun alim, orang yang terjaga, orang yang terpelihara, lagi cerdas. Untuk menjadi seorang pejabat, yang pertama kali harus dia lakukan menjadi orang yang hafizun, orang yang gak tergoda oleh 3 hal: harta, wanita, tahta. Itulah kisah Nabi Yusuf sebenarnya. Maka dia menjadi pejabat yang adil, pejabat yang care sama masyarakat. Kan kisahnya cerita. Sampai Allah diberikan bonus, bukan sekedar dia menjadi pejabat yang adil dan care, dipertemukan kembali dengan keluarganya oleh Allah sebagai bonusnya. Karena dia bantu tidak hanya Mesir yang terselamatkan dari masa paceklik, tetangga-tetangganya juga bisa dibantu. Disitulah datanglah saudara Nabi Yusuf dengan adiknya Bunyamin untuk menerima bantuan dari kerajaan Mesir saat itu. Disitulah Nabi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara dan adiknya. Maka dibuatlah siasat Nabi Yusuf, ditaruh sesuatu di tempat gandumnya adiknya bernama Bunyamin, dan akhirnya disuruh oleh Nabi Yusuf tentara untuk memeriksa dan ketemu, dan ditangkaplah Bunyamin, dibawa ke tempat khusus, bertemu dengan Yusuf dan diakuilah bahwa aku adalah kakakmu, akulah Yusuf. Baru bertemu lagi dengan 10 saudaranya. Dan saya bertanya kepada jamaah di luar ketika ceramah-ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang ada di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu tentang saudara Nabi Yusuf? Jahat, begitu bahasanya. Karena mencelakakan Nabi, benar nggak? Masih kayak gitu nggak bapak-bapak ibu pikirannya? Saudara Yusuf jahat nggak? Halo, Assalamualaikum. Kita buka surat Al-Baqarah 133, lihat ayatnya. Al-Baqarah 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan. Di Al-Baqarah 133. Lihat. Ini bunyinya. Am kuntum syuhada idz hadaral yaqubal maut. Coba kamu lihat, kamu saksikan. Apakah kamu tidak menyaksikan? Disuruh ya Allah kita tuh membuka kisah sejarah Nabi Yakub. Am kuntum syuhada. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana ishadul Yakubal maut? Ketika Nabi Yakub akan
meninggal dunia. Berarti ini ending atau masa lalu? Masa lalu dalam artian Nabi Yakub masih muda? Bukan, sudah tua Nabi Yakub. Karena sudah bertemu dengan anaknya Yusuf alaihissalam. Sudah berkumpul lagi dengan Yusuf alaihissalam. Ini endingnya. Apa lanjutan ayatnya? Iz qala libanihi, dan dia berkata kepada anak-anaknya seluruhnya, 12 anaknya, di dalamnya ada Yusuf, ada Binyamin, dengan 10 saudara Nabi Yusuf. Apa perkataan terakhir sebelum Nabi Yakub meninggal? Mata buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku mati? Lihat jawabannya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semuanya muslim, semuanya soleh. 12 anak Nabi Yakub soleh. Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Artinya dari mulai nenek buyutnya, dari mulai kakeknya Nabi Ibrahim, punya anak Ishak, punya anak Yakub, mereka berada di situ. Di generasi keempatnya semuanya komitmen satu, beriman yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Yakub sukses nggak mendidik anaknya? Sukses, dan hebatnya lagi Nabi Yakub mendidik 10 saudara Nabi Yusuf dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Yang membuat Nabi Yakub bisa hebat seperti apa spiritnya? Ketika dia berpegang kepada kitab Allah, milah Ibrahim. Makanya Allah katakan kepada baginda, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan, kami wahyukan kepada kamu ruhan, Al-Quran ini, min amrina, dari perintah kami, ma kunta tarimal kitabu walal imanu. Allah sebutkan begitu. Dulu kamu sebelum ini ya Muhammad, ma kunta tadri, tidak tahu apa-apa tentang kitab, tentang iman. Karena apa? Karena setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, itu masa kosong 6 abad, 600 tahun tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tidak ada kitab yang turun. 6 abad. Dan 6 abad itu bukan waktu yang sebentar. Disitulah untuk menunjukkan bahwa memang Rasul itu ummi. Ummi itu tidak baca, tidak bisa baca tulis. Tapi bukan itu maknanya saja. Tidak hanya sekedar baca dan tulis, tapi juga enggak tahu sama sekali tentang, sebelum datang wahyu, tidak tahu tentang persoalan-persoalan itu. Makanya menunjukkan bahwa memang ini wahyu dari Allah. Sehingga begitu dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ dibuka oleh Allah pengetahuannya, diberikan wawasan oleh Allah dengan firman-firmannya, sehingga tahulah artinya apa yang disampaikan baginda, apa yang diucapkan baginda, wahyu. Itulah dia. Dilanjutkan oleh Allah, wa ja'alnahu, dan kami jadikan dengan kitab itu nuron, cahaya. Kalau dalam kegelapan ada cahaya, tersesat nggak dia? Bisa jalan nggak dia? Di gelap ada cahaya, dia punya cahaya, aman nggak dia? Bisa selamat nggak dia? Itulah dia. Mobil kalau nggak ada lampunya malam hari bahaya, benar? Sekarang lampunya keren, LED, biar lebih serap ke baturna, kan gitu. Bukan lebih terang jalanannya, lebih serap baturna gitu teh, sehingga bikin ganggu batur sebenarnya. Apalagi pakai lampu jauhnya, ditembak, padahal di komplek, ya Allah ya Rabb, pakai lampu pendek. Karena lupa, ternyata nggak tahu bagaimana cara memindahkan lampu pendek ke lampu jauh, itu persoalannya. Gitu loh. Bisa cuma pakai mobil doang. Nggak dibaca buku petunjuknya, padahal ketika beli dikasih buku petunjuk, nggak pernah dibuka.
Begitu dengan Al-Quran. Kan saya pernah dijemput, ngisi di daerah Lembang, pakai mobil supirnya. Terus malam kan pulang, mobil di depan tuh pada ngelaksonin, tin, atau ngasih kode, cek, pakai lampu tembak. Dia nanya, Ustaz, kenapa ya kok Batur kayak begitu? Ya kamu lihat lampu kamu tuh, lampu jauh yang dipakai. Oh, dari mana tahunya? Ini ada gambar lampu yang biru tuh begini ke atas. Nah itu lampu jauh, kalau ke bawah berarti lampu dekat. Pakai lampu dekat, gimana caranya Ustaz? Lah, kamu yang punya mobil kok nggak tahu? Udah berapa lama punya mobil? 5 tahun. Ya Allah 5 tahun, bayangin sok coba. Aku saya digini, nah ini turunin. Oh iya, stepnya. Oh, itu tuh yang kalau ke atas sen, ke sini sen, nah kan diputar-putar gitu kan. Terus kalau ke bawah itu lampu jauhnya, nah dikatasin. Oh iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ilmu baru. Bayangin gitu, ilmu baru 5 tahun gitu. Kenapa? Nggak dibuka petunjuknya. Ya kan? Boga handphone, sarua ada itu handphone gitu teh. Handphone mahal gitu teh. Nggak pernah dibaca buku panduannya. Makanya Allah katakan kepada baginda supaya kita jalan kita selamat, peta kita benar, gunakan peta yang sesungguhnya yang Allah berikan, yaitu adalah Al-Quran, Al-Huda, petunjuk. Maka kata baginda, telah kutinggalkan 2 perkara, siapa yang bisa pegang teguh pada 2 perkara ini akan selamat dunia akhirat. Disebut oleh baginda, apa itu 2 perkara? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu apa sih? Apa yang dicontoh oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Inilah contoh orang yang sudah menggunakan peta. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tapi kenyataannya banyak yang mengaku umat Nabi Muhammad nggak tahu kehidupan nabinya, nggak hafal kehidupan nabinya. Sok coba. Lebih bangga dengan perkataan trainer, motivator ketimbang sabda baginda. Maka nggak sedikit banyak orang bukan perkataan qala Nabi, nggak ada, jarang qala Nabi, yang ada perkataan perkataan trainer ini, perkataan motivator ini, perkataan semuanya orang nggak beriman yang disebutkan oleh mereka. Malulah kita sebenarnya. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat 6 ayat 19. Wa in tuti aksara man fil ardi yadilluka an sabilillah, kata Allah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iya tabiuna, karena mereka yang ikuti oleh mereka illa zonna, hanya prasangka, hanya prediksi, hanya analisa, hanya hasil survei. Allah katakan begitu. Wa inhum illa yahrusun, yang mereka kerjakan sebenarnya adalah kecuali hanya kebohongan. Kan begitu kan? Begitu hasil surveinya benar, baru dia bangga dengan surveinya. Tuh, profesional. Begitu nggak sesuai dengan survei, apa jawabannya? Namanya juga survei. Iya kan? Namanya juga prediksi. Namanya juga analisa. Ini penting nih buat jamaah. Karena semua yang terjadi nggak akan terjadi kalau tidak seizin. Kalau nggak seizin, makanya ikuti petunjuk Allah. Maka Allah katakan tadi, ya diluka, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sekarang semua mengandalkan itu, hasil survei, hasil analisa. Kayak Gubernur Jawa Barat, ya kan? Kenapa menang? Ya hasil surveinya, wah 70% dia. Tuh. Benar nggak? Sampai ada yang menganalisa, wah karena dia YouTuber dia, kemana-mana konten dibikin. Saya bilang, karena yang ngomong adalah seorang ustadz, maka saya tegur gitu loh.
Kalau umum mah nggak masalah, biarin aja. Karena kalau dijelasin juga bingung, kudu pengajian khusus gitu. Nah ini Ustadz, nah gitu. Emang kalau jadi YouTuber menang gitu? Dia diem. Ya gimana lagi sama itu? Contoh, saya ambil contoh. Gubernur Sumatera Barat. Menang nggak dia? Menang. YouTuber nggak dia? Bukan seorang ustadz, dia hafal Quran. Tapi menangnya mutlak lebih tinggi daripada Kota Jawa Barat. Kenapa? Allah berkehendak. Kalau kata Allah kun, mau jago kok, mau YouTuber kek, mau bukan YouTuber kek, kalau Allah berkehendak kun. Itulah yang Allah inginkan dari kita, tawakal kepada Allahnya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan, menjemput akhir hidup yang indah itu, akan merasakan 3 kebahagiaan. Kalau kita menyiapkan akhir hidup kita, ending kita, husnul khotimah, akan mendapatkan 3 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Akan mengalami 3 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, bahagia dalam ketaatan. Karena berpegang pada petunjuk Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan azima. Yuslih lakum, Allah lah yang memperbaiki amalanmu. Lihat, bukan kehebatan manusia. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah lah yang mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemenangan. Ini petunjuk Allah. Justru yang jadi persoalan di kita sekarang ini, bahwa Bapak Ibu jamaah, ketaatan kepada Allahnya itu hesek pisan, selalu pakai dalil, tersanggup, cuma sekian kemampuan saya dah. Sikon tidak mendukung, selalu berbanyak alasan. Jika saya nanya ke jamaah, istiqomah atau komitmen artinya apa? Bisa ada yang jelasin nggak? Komitmen. Tuh pada bingung, berarti gimana mau komitmen orang liur? Apa komitmen? Saya tahu sebenarnya bisa jawab, cuma bingung kata-kata yang enak apa gitu. Komitmen simpelnya no reason. Kalau bahasa Inggrisnya, jangan pernah pakai alasan. Kalau pakai alasan nggak akan terlaksana. Seueur atuda. Kalau ditanya sih orang Jepang, nah kieu atuda gitu. Atuda. Leres teu? Leres teu? Seueur atuda. Dan memang Allah katakan begitu, manusia banyak berbantah-bantahan. Begitu. Yang menyebabkan manusia tidak taat pada Allah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Quran. Kita buka lagi suratnya. Surat ini, surat Al-Lail ya. Kayaknya bukan Al-Lail sih. Al-Adiyat, surat 100. Al-Adiyat, kita buka. Al-Adiyat. Surat 100, kuda perang. Nah ini dia. Al-Adiyat saya bacakan. Surat 100 bukan Al-Adiyat ya? Benar Al-Adiyat ya? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha fal mugirati subha fa asarna bihi nak'a fa wassatna bihi jam'a. Lihat, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia berbantah-bantahan.
Wa innahu ala zalika la syahid. Membangkang kanut itu banyak tidak taatnya. Ya membantah terus pakai alasan mulu. Wa innahu ala zalika la syahid. Kamu akan menyaksikan apa yang mereka lakukan itu, pembangkangan itu, penolakan itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Disebabkan karena apa? Mereka terlalu cinta dengan hartanya, cinta dengan dunia. Atuh dah. Allah sebutkan dan Allah membuat perbandingan dengan kuda perang. Kuda perang. Coba. Wal adiyati dabaha, kuda perang itu. Coba perhatikan bagaimana kuda perang. Di pagi hari dia larinya kencang, bahkan saking kencangnya dia sampai keluar percikan api ketika sepatu kuda bergesekan dengan batu-batu. Saking seriusnya, saking sungguh-sungguhnya perintah tuannya, bahkan wawasata nabihi jam'a, masuk ke kerumunan musuh sekalipun dia lakukan perintah tuannya walaupun dia harus terbunuh dalam peperangan itu. Enggak peduli, dia laksanakan perintah tuannya. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara, karena Tuhan yang ngasih makan, karena Tuhan yang menjaganya. Kuda. Tiba-tiba Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia membangkang. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih kesehatan siapa? Sepi, santa anak. Hayalah sholat. Cicing kayaknya. As-sholatu khairum minan naum. Di Indonesia begitu sih azan subuhnya. Bukan, sholatnya pendek, naumnya panjang. As-sholatu khairum minan naum. Sarena kepanjangan. Harusnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Tapi tadi semua imam mengerti gitu kan, karena jamaahnya orang tua hungkul ini teh gitu teh. Rek dipanjangkan karunyaeun. Subhanallah, harus pengertian lah. Harus saling memahami kedua-duanya. Setuju? Itu dia. Aduh, baca Al-Fatihahnya lila, itu panjang kan. Ternyata enggak panjang ayatnya gitu. Allahu Akbar. Kita di situ. Itulah disebutkan oleh Allah. Jadi kebagian pertama, kebagian ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita evaluasi di kita jamaah. Kalau jamaah masih hoream, masih berat, ya sudah. Berarti imannya masih rendah. Berarti dia tidak menyiapkan diri untuk menjemput akhir hidup yang indah. Itu aja. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas ya, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Yang dimaksud dengan banyak mengingat kematian, mempersiapkan diri. Husnul khotimah. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, ya. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tawakal. Tawakal. Karena ujung dari ketaatan pasti tawakal. Makanya salah satu orang yang nggak pernah dihisap oleh Allah di yaumul hisab adalah orang yang tawakalnya sempurna. Tidak dihisap, langsung masuk surga. Ciri orang tawakal apa? Raditu billah, bukan sekedar ucapan. Artinya harus mababari. Yang disebut ridho itu, kata Rasulullah, apapun yang Allah berikan kepada dia, dia terima dengan kesabaran dan kesyukuran. Nikmat, dia bersyukur, khairul lahu. Musibah, dia bersabar. Apa ciri orang bersabar? Tidak ngeluh. Ini curhat ke sosmed. Ya Allah, hidup kita ini share. Ngadunya ke Allah saja. Dalam sholat malamnya dia bermunajat pada Allah. Menangis dia sejadi-jadinya. Mana? Siapa Nabi yang
tawakalnya luar biasa yang Allah ceritakan kepada penghuni surga, Nabi Ayub. Sebelum dia diberikan penyakit, dia itu nabi yang secara duniawi sukses, kaya, anaknya banyak, wah istrinya luar biasa, solehnya. Tiba-tiba Allah ambil semua kenikmatan itu, anaknya meninggal, hanya tinggal 1 atau 2 orang. Kemudian hartanya habis karena dia punya penyakit. Dan bukan hanya itu, penyakitnya itu membuat dia diasingkan di tempat terpencil karena penyakitnya menular. Bahkan istri dan anaknya pun tidak boleh tinggal serumah karena takut terserang. Ketika istri memberi makan kepada suaminya Nabi Ayub dengan cara apa? Dilempar dari kejauhan. Bukan dia tidak sayang, karena memang nggak boleh, karena menular. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub menggodanya. Ya Ayub, engkau ini Rasul. Makanya Rasul yang kasih kieu penyakit teh. Masih rajin ibadah aja kamu teh. Gitu. Apa jawaban Nabi Ayub? Aku ini ciptaan Allah. Aku ini hamba Allah. Terserah mau diapakan oleh Sang Pencipta kepadaku. Aku adalah hambanya. Aku adalah ciptaannya. Kita lihat buka ayatnya. Di surat 10 ayat 30. Surat 30 itu surat apa ya? Surat 30. Surat 16. Surat An-Nahl ayat 30. Di situ Allah katakan, penting nih jemaah, sudah suruk ya. Kita selesaikan aja nanti. Surat 16. Puntennya saya pakai teknologi karena mata baru kemarin dioperasi jadi belum bisa sujud. Tadi maksain sujud sholat sunat, ngeleng-ngeleng lagi. Kan selama sebulan nggak boleh sujud. Maksudnya sujudnya sujud ke lantai karena ini tekanan ini ke mata itu bisa copot lensa habis operasinya. Jadi punten. Belum bisa lihat secara normal, apa-apa lah. Surat apa tadi? 16 ya. Nah, saya bacakan surat 16 ayat 30. Di ayat 30-nya Allah berfirman, lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqau. Dikatakan kepada orang-orang bertakwa, para bertakwa nih. Maza anzala rabbukum? Apa yang Allah turunkan kepadamu? Apa yang Tuhan kamu turunkan kepadamu? Jawabannya apa? Orang bertakwa. Dia katakan apa? Qalu, berkata orang bertakwa, khairan. Apa khairan artinya? Khairan artinya apa? Kebaikan, semuanya kebaikan karena bentuknya tanwin, tidak menggunakan alif lam. Al khairu bukan, khairan, semuanya baik. Padahal kita tahu yang diturunkan Allah terkadang yang tidak kita sukai, iya kan? Contoh penyakit, suka nggak kita? Kita nyebut penyakit musibah atau kebaikan? Musibah. Kalau orang bertakwa, khairan. Makanya Nabi Ayub menyebutnya penyakitnya apa? Khairan. Kamu dikasih begini, dikasih gini, ditinggalkan sama istri. Apa jawaban dia? Baru penyakitku 17 tahun. Sisa sebelum itu aku hidup, sebelum aku kena penyakit, hidupku begitu luar biasa. Nikmat dari Allah, diberikan kekayaan, diberikan anak yang banyak. Sok coba. Maka mulai banyak yang ibadahnya bermasalah ketika ada penyakit. Laras, saya salut dengan 2 orang bapak-bapak yang di masjid dekat rumah saya. Depan rumah kan masjid. Walaupun dia sudah pensiun, mulai terbentuk letter O kakinya. Tetap dia ke masjid, sholat 5 waktunya di masjid. Ketika emang ada kesempatan. Bahkan ada satu lagi bapak-bapak yang usianya mungkin udah 90-an, mau 100. Waduh, 5 waktu tetap ke masjid dan tidak pernah telat datang ke masjid. Waktu saya pernah jadi imam subuh, selesai sholat subuh, kemudian mau ngisi kultum, datang jamaah. Langsung marah-marah ke saya. Pak Ustadz kelamaan, kasihan mereka, gemeteran kakinya.
marah gitu. Saya juga kaget. Saya diam aja. Karena kan nggak tahu. Terus dia pergi lagi langsung. Nah, saya nanya ke bapak-bapak yang itu, yang tua itu, yang gemeteran. Saya nanya, Pak Haji, punten, tadi teh kelamaan teh baca Quran abdi teh. Itu Pak Ustadz. Justru saya ingin bisa lebih lama lagi Pak Ustadz. Aduh pusing saya bilang. Puntennya Pak Haji kalau kelamaan, padahal cuma baca 2 halaman gitu. 2 halaman kelamaan tuh. Kelamaan tuh. Jamaah. Emang kelamaan. Saya hilap boy, ada bapak itu, saya istighfar. Astagfirullah. Maka ditegur Allah dengan cara jamaah marah ke saya. Padahal bukan dia. Tapi kalau saya baca dalilnya, ya kalau kita sholat nggak kuat diri, suruh ngapain? Disuruh ngapain kalau kuat nggak sholat kuat nggak kuat diri? Duduk bukannya rekan gitu. Pakai dalil Ustaz. Gitulah kalau Ustaz jadi dalilnya. Ya udahlah. Saya minta maaf. Punten Ustaz, perbaiki. Karena memang sholat subuh itu sunahnya panjang. Nah, ini baru 2 ya. Tawakal. Yang ketiga apa? Ya, karena target kita lah 3 kebahagiaan menyebut hidup yang indah. Ya. Nah, tawakal itu. Jadi semua yang Allah berikan adalah khairan, kebaikan. Ya, jamaah pegang ini. Ya, kalaupun mengeluh, jangan ngeluh kepada manusia. Ngeluhnya, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang Allah inginkan. Maka diberikan musibah agar dia kembali ke Allah, agar minta kepada Allah, agar ngadu kepada Allah. Bukan curhat kepada manusia. Kecuali manusia-manusianya yang memang dia amanah, bisa menjaga, nah itu boleh lah. Memang dia punya kemampuan untuk memberikan kemudahan oleh Allah, enggak. Yang ketiga adalah ya, bahagia dalam ujian. Kok bisa ya bahagia dalam ujian? Ya. Dalam suratnya, surat Al-Anbiya ayat 33. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Yang pertama kali disebut adalah syar, keburukan. Karena memang yang disebut dengan ujian itu oleh kita kadang-kadang yang buruk-buruk gitu loh. Kalau yang nikmat-nikmat ujian bukan? Ujian bukan? Enggak, karunia, anugerah gitu kita ngomongnya, benar? Di sini ngomongnya ujian. Alhamdulillah dapat karunia, padahal ujian. Gitu. Oke, kita diingatkan dengan ayat ini. Nah, kalau orang mukmin, orang yang bertawakal pada Allah tadi, orang yang tadi yang menyiapkan air hidup yang bahagia, air hidup yang indah, dia akan dalam ujian itu apa? Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah yang jadi andalan kita. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim. Itulah mereka yang Allah bersalawat kepadanya. Allah memujinya, Allah bersalawat dan Allah berikan ketenangan, Allah berikan tadi kebahagiaan dalam kondisi menderita. Ciri orang yang menderita dalam artian Allah berikan musibah dan dia tetap bahagia adalah tidak berhenti berbuat baik. Itu aja. Bukan hambatan, bukan halangan. Kan Ummi Maktum datang kepada baginda, ya Rasul, aku buta. Oleh Rasul diizinkan, nggak sholat subuh di masjid karena poek. Ya nggak subuh juga poek gitu kan. Gitu. Awalnya kan sholat subuh. Rasul mengatakan, ya Ummi Maktum, kamu mendengar azan, dari mana suara azan itu terdengar? Tahu, dan kamu akan bisa mengikuti suara azan itu? Ya, tetap datang ke masjid. Gak ada alasan gak sholat berjamaah di masjid, walaupun buta. Wah, Allah. Ini rumah dekat ke masjid, anggar itu ke masjid. Ternyata di Jakarta, bekerja.
Makanya jangan suuzon. Suuzon aja sih. Udah kita nggak usah ngurusin urusan orang lain, tapi kalau mengajak orang berbuat baik harus, karena itu sunnah, ngajak orang berbuat baik. Tapi ketika mereka nggak melakukan, ya bukan tugas kita. Nggak akan diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah. Kenapa mereka nggak mengerjakan? Apa aja kamu lakukan? Nggak akan ditanya. Asal kita sudah menjalankan tadi sebagai seorang saudara, sebagai seorang teman, itu mengingatkan, tausiah, berikan, ajakan, ajak. Ketika nggak mau, bukan lagi wilayah kita. Jangan disimpulkan. Ya jamaah ya, insya Allah. Biar hati kita bersih. Qalbun salim. Nah 3 ini, kebahagiaan dalam ujian, kebahagiaan dalam ketaatan, dan tawakal. Mudah-mudahan jamaah semua akan meraih ini dari Allah, dimudahkan insya Allah. Amin. Sehingga jalan kita menuju kampung akhirat semakin dimudahkan oleh Allah. Maka kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.